Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah, Masya Allah, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di Islami Tinda. Dan sebelum kita mendengarkan guru-guru kita hari ini tausiah ya, kita menimba ilmu bersama. Saya akan mengajak jamaah di rumah untuk menyaksikan terlebih dahulu ada berita-berita yang sedang viral nih. Berita yang pertama ya, selamat bertugas untuk Bapak Prabowo. Ini ditayangannya. Tak hanya Ganjar dan Anies, calon presiden terpilih Prabowo Subianto pada Senin malam juga telah memberikan tanggapan terkait putusan MK di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Atas putusan tersebut, Prabowo Subianto berterima kasih kepada Mahkamah Konstitusi serta seluruh unsur yang terlibat. Prabowo menambahkan dirinya akan hadir di KPU pada Rabu pagi untuk menerima putusan resmi di Pilpres. Nah ini ada dua jamaah dari tadi saya lihat dia sedang berdebat. Kenapa sih? Coba kita tanya aja, Ibu kenapa apa yang didebatin dari tadi? Ada apa sih? Ada apa sih? Itu masalah MK pilih 01 sama 02. Terus kenapa Ibu masih sakit hati? Iya, maksud saya tuh sudahlah Bu, nggak usah diperpanjang. Ibu sekarang milih siapa? saya milih nomor 2. Oh gitu, oh iyalah karena menang kali Ibu jadi nggak usah berpanjang. Jangan digituin. Iya. Terus menang kalah itu kan Bener. cuma berlawanan, bukan bermusuhan. Betul banget. Hanya berlawanan, Iya. tapi tidak bermusuhan. Kita sama-sama NKRI. Betul, dan yang paling kita perlu ingat adalah segala keputusan yang diambil sekarang itu adalah memang sudah kehendak Allah. Kalau Iya. Allah tidak berkehendak, nggak mungkin semua itu akan terjadi. Jadi, bijaksana sekali iya, bukan bijak sini kan, bijaksana ya Bukti ya. Ini Masya Allah luar Jadi biasa. udah ya Bu. Sekarang Untuk gini. teman-teman udah kita baikan semua. Ustaz, yang paling penting nih buat ibu-ibu semua jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang ada di rumah. Termasuk yang di rumah ya. nih. Kita sekarang berdoa aja. Semoga Pak Prabowo ini bisa amanah dalam menjalankan tugas barunya memimpin Republik Indonesia tercinta ini. Masya Allah, amin. Jadi buat semuanya bisa bahagia. Betul. Insya Allah semua akan jadi dapatkan kemuliaan. Ibu dari mana? Posisi Dari masing-masing. Sukabumi. Dari Sukabumi. Terima kasih banyak Ibu, atur nuhun. Tepuk tangan dong buat Ibu berdua. Ya karena Masya Allah. untuk mengabdi kepada negara Betul. bisa dengan bidangnya masing-masing. Betul. Mas Padli dengan hostnya, Iya. kami dengan Tausiahnya. tausiahnya. Betul. Yang paling penting pajak jangan naik Ustadz. Repot juga potong pajak naik. Enggak. Oh enggak, iya. Apa Oke, sih? Masya Allah senang banget ya. Berbagai macam ujian udah kita lewati. Maaf Ustadz bisa duduk? Mau duduk enggak? Berdiri terus iya. Iya sudah melakukan persidangan yang akhirnya semua kita mencoba yang namanya menghargai keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Tapi berbicara masalah persidangan nih jamaah ya. Biasanya di dalam persidangan itu ada hakim yang disebut juga dengan biasanya yang mulia. Pernah dengar jamaah? Pernah dengar? Atau nggak pernah nonton orang sidang? Nonton di TV aja ya Bu ya? Nauzubillah min dzalik, jangan sampai kita disidang ya, ya Allah. Tapi suka heran gak sih sebetulnya bagaimana sebetulnya tugas hakim ini ya. Tugas hakim ini yang sering-sering disebut dengan yang mulia. Nah hari ini kita bahas tema yang luar biasa, temanya adalah hakim yang mulia. Alhamdulillah. Jamaah. Masih ada video nih ya, video tentang salah satu, ada salah satu video tentang ayah David Ozora yang kecewa akan vonis hakim. Coba kita lihat tayangannya, ini dia. Dalam sidang vonis pada Kamis siang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa Mario Dandi terbukti bersalah melakukan penganiayaan berat dan terencana terhadap Kristalino David Ozora sesuai pasal 355 ayat 1 KUHP, jungto pasal 55 ayat 1 KUHP.
Selain pidana 12 tahun penjara, putusan ini juga berdampingan dengan kewajiban pembayaran restitusi sebesar 25,1 miliar rupiah yang dibebankan kepada anak dari mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Aluntri Sambodo itu tanpa bisa diubah menjadi tambahan pidana penjara. Nilai ganti rugi ini jauh berkurang jika dibandingkan dengan pengajuan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK yang semula berada di angka 120 miliar rupiah. Subhanallah, 120 miliar saya nggak pernah ngeliat tuh kayak gimana. Kirain duitnya. mau subhan. Enggak, Bib, enggak. Tapi ini gini Bib ya, ini bicara masalah tentang keputusan. Ya namanya keputusan dalam persidangan dari hakim yang mulia. Biasanya ada orang yang tidak menerima atas keputusan atau mungkin tidak puas akan keputusan yang telah diambil. Merasa bahwa hakim gak adil nih gitu. Terus bagaimana sebenarnya tugas sebagai hakim ini mengambil keputusan agar membuat semua orang ini gak kecewa gitu loh Bib. Apakah ada saran dari Bib? Mohon izin Bib, Fadol Bib silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallama ala abdihil mustafal amin. Sayyidina Muhammadin Nurillahil mubin al-hadi ila siratihil mustaqim dil khuluqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih amma ba'd. Izin Ustaz Maulana, Ustazah Nada, Mas Fadli dan ibu-ibu, bapak-bapak semuanya dan yang di rumah. Subhanallah, hakim. Hakim ini punya tanggung jawab yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang ulama mengatakan apabila engkau ditunjuk sebagai hakim, ibarat, ini ibarat bukan benaran, artinya ibarat saking beratnya. Apabila engkau ditunjuk menjadi seorang hakim, itu ibarat kau itu dipenggal dengan tanpa pisau. Bagaimana tuh sakitnya? Dipenggal atau dipotong lehernya tanpa pisau. Artinya dengan sangat beratnya tanggung jawab seorang hakim. Lantas posisi kita sebagai yang terdakwa, ya, posisi kita yang terdakwa, hakim yang mendakwa. Bagaimana kita semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa fawqahuma minal khair husnudzan billah wa husnudzan li'ibadillah. Yang penting kita sudah usaha, kita sudah ikhtiar. Makanya Nabi SAW dari lisannya beliau itu mengatakan tidak ada sifat seperti sekarang ini juga. Tidak ada sifat manusia yang paling bagus, yang paling baik kecuali mereka punya dua sifat. Sifat apa yang dua ini? Pertama, bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Putusan hakim misalnya, naik banding boleh misalnya, naik banding boleh, berikhtiar, berusaha. Tapi tetap apabila keputusannya tidak sesuai dengan keinginan kita, maka kita bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu yang terbaik buat kita. Masya Allah. Jadi ini tadi ya, namanya tugas hakim ini pasti berat ya Bib ya. Pasti berat. Kalau buat nyenengin semua orang tapi akhirnya jadi melanggar dari keputusan atau mungkin dari apa yang harusnya dilakukan, malah jadi nggak benar Malah jadi tidak benar. Artinya Masya terkadang Allah. keputusan yang pahit buat kita itu yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Masya ta'ala. Allah, jazakallah khairan kasiran Habib Muhammad. Tepuk tangan buat guru kita Habib Muhammad, jazakallah khair Bib, makasih. Tadi bijak sini itu bukan bijaksana. Bijak sini bukan bijaksana, bener. Masya Allah. Jamaah. Jadi hakim yang mulia itu tadi dijelaskan oleh guru kita itu nggak gampang. Tanggung jawabnya berat. Nggak boleh memihak ke salah satu pihak. Bagaimanapun juga yang namanya hakim ini harus adil. Nggak boleh curang. Nah terus kalau sampai dia curang, bagaimana pertanggungjawabannya nanti di akhirat? Nah lo, coba kita panggil guru kita Ustazah Nada, mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan buat Ustazah Nada. Fadal Ustazah Nada. Terima kasih Kak Fadli, izin Ustaz Maulana dan juga Habib. Bismillah, walhamdulillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Jamaah sekalian, pernah dikatakan dalam sebuah qaul ya, ini bahwasannya hakim itu ada 3 kelompok. Yang pertama hakim tingkat paling tinggi, kedua, ketiga, tengah, dan yang paling bawah. Kemudian pernah dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW bahwasannya nanti kelak ketiga hakim ini masing-masing ada balasannya. Yang pertama dia akan menduduki syurganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua dan yang ketiga maka tempatnya nanti di api neraka. Naudzubillah min dzalik. Sahabat bertanya, "Ya Rasul, siapa itu mereka?" Yang pertama, apabila seorang hakim yang paling tinggi dia menduduki syurga adalah dia paham ilmu, kemudian dia tahu tentang kebenaran, dia memutuskan suatu keputusan secara adil. Ini yang paling penting. Apa itu adil? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang salah ya salah, yang benar ya benar. Itu yang pertama. Maka kelak kedudukan hakim tersebut akan menduduki syurganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian posisi yang tengah dan yang paling bawah. Yang posisi yang tengah dia akan menduduki api neraka. Naudzubillah min dzalik. Hakim yang dia tahu kebenaran, dia tahu siapa yang salah dan dia pun tahu siapa yang harus disalahkan dan dibenarkan. Akan tetapi inilah goncangan hati, fitnah dunia sehingga dia memutuskan tidak secara adil. Dia paham, dia tahu. Maka itulah kelak nanti dia akan menduduki api neraka. Naudzubillah. Dan yang ketiga, siapa nih kategori yang ketiga? Hakim yang dia nggak paham ilmu. Dia tidak tahu undang-undang dasar, tapi dia dengan mudahnya memutuskan satu keputusan. Dan tentunya keputusan ini khawatirnya jauh dari keadilan dan bahkan dia masuk ke dalam ranah kezoliman. Naudzubillah min dzalik. Jadi jamaah sekalian, siapapun kita, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kita semua ini pemimpin dan kita akan diminta pertanggungjawabannya. Jadilah kita ini menjadi pemimpin yang adil. Dan ketika seorang hakim, dikatakan hakim yang mulia. Kenapa dikatakan hakim yang mulia? Karena memang tugasnya sangat mulia. Dengan kemuliaan tersebut itulah mudah-mudahan kita bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya. Hati-hati dengan yang namanya, nyari saya ya. Dengan yang namanya sogok menyogok tuh. Nah. Nggak paham dengan ilmunya, nggak paham dengan efek akibatnya. Jadi kalau saya dengar dari tadi hadisnya Nabi dari 3 orang yang masuk surga cuma 1. Iya. Berarti catatan yang perlu dicatat adalah di garis bawahi bahwa untuk menjadi hakim selain paham ilmu hukum, Iya, betul. dia juga harus tahu ilmu agama berarti. Betul, sehingga dia tidak mudah untuk mohon maaf nih disogok ar-rasyi wal murtasyi finnar. Naudzubillah. Ya disogok dan menyogok dia tempatnya di api neraka. Jazakillah khair, makasih Sama-sama. banyak Ustazah Nada. Tepuk tangan buat Ustazah Nada ya Bu ya. Pokoknya apapun yang jadi keputusan yang mulia ini adalah pertanggungjawabannya di beliau. Jadi kita ini memang udah terima aja, udah coba. Saya pinjam mic-nya tadi Bu, sini Bu Mabu. Saya mau minta Bapak nih yang kayak tadi ngantuk Pak, udah mandi Pak? Alhamdulillah. Udah mandi? Itu kenapa ada jendelanya tumben? Saya lihat ada jendelanya. Iya, Bu Pak boleh maju ke depan Pak sini Pak, maju ke depan sini aja Pak. Wah, Bapak ini satu-satunya yang ada jendelanya. Jangan digituin. Ada jendelanya. Sama nanti saya. Iya. Gigi. Pak izin Pak Saya boleh. tahu masalah gigi kan. Iya, ini Pak boleh bacain Pak ini Pak. Ada pertanyaan dari Instagram. Spesial Bapak disuruh baca. Iya dari Ya. @adnan.faisalginanjar. Pertanyaannya Pak, pakai mic-nya ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah semua hakim sifat dan kelakuannya mulia? Tapi gimana dengan hakim yang tidak mulia dari kelakuannya dan sifatnya? Nah, gimana itu? Ini kayaknya berat banget ya. Apanya yang berat? Bapaknya kayaknya gak terlalu berat, Bukan, ringan-ringan aja. pertanyaannya. Oh pertanyaannya, kirain bapaknya. Aku no comment aja ya. Oh no comment gimana? No comment, itu dia Rita. Bukan, harus dijawab. Kalau nggak mau dijawab, kita jawab nanti aja setelah iklan Iya. ya Pak ya. Oke Pak? Ya. Oke Pak, pakai. Ya oke. Aman? Bapak mau jawab? Oh jangan nunjuk-nunjuk lagi. Ya udah, jangan main di rumah, jangan kemana-mana dulu ya. Tetap di Islam itu indah. Jamaah!